Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saat ini saya akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu terkait TKTA dalam pengelolaan hutan produksi lestari atau TKTA dalam PHPL gitu ya. Yang mana acuannya yaitu masih tetap Perdirjen lampiran 1121 ya. Perdirjen PHPL nomor P14 2016 sama P15 2016 Jo ya. Kemarin kita bahasan sudah mencapai pada slide kelima. Slide kelima ini membahas terkait verifier 331, yang mana di sana banyak sekali SOP. Nah, sebenarnya SOP ini sangat berguna juga bagi perusahaan, yang mana ya SOP ini kan di atas meja gitu ya. Nah, meskipun di atas meja maksudnya ya bisa diketik-ketik gitu kan, tinggal meramu dari berbagai sumber, jadilah SOP atau prosedur. Ya, ada prosedur konservasi tanah dan air misalnya ya. Itu banyak sekali tersedia di internet, di buku-buku dan lain-lain. Tinggal meramunya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi SOP yang dibuat adalah SOP yang benar-benar bisa dilakukan di lapangan. Terkadang perusahaan banyak yang membuat SOP tapi tidak bisa dilakukan di lapangan. Misalnya ada SOP terkait SEPAS atau stasiun pengamatan atau pemantauan air sungai. Nah, untuk membuat SEPAS ini sangat mahal biayanya gitu ya. Harus ada baling-baling yang pakai mesin lah, harus terhubung dengan komputer lah dan lain-lain. Sehingga di lapangan saya belum pernah menemukan adanya SEPAS, baik itu untuk perusahaan yang sudah maju gitu ya, keuangannya mantap, maupun apalagi perusahaan yang keuangannya sangat terbatas gitu ya. Jadi saya selama ini di lapangan belum menemukan pemasangan SEPAS. Oleh karena itu, maka SOP terkait SEPAS atau stasiun pemantau air sungai ini tidaklah perlu dibuat. Karena itu kalau tidak perlu dibuat, kalau di lapangan tidak dilakukan. Tapi kalau di lapangan dilakukan, dipasang fasilitas dan lain-lain, maka perlulah dibuat SOP-nya. Jadi apa yang ada di lapangan, apa yang harus dikerjakan, apa yang mungkin dikerjakan di lapangan, maka itulah yang dibuat SOP gitu ya. Kemudian SOP ini dari mana dibuatnya gitu ya. Nah, SOP ini sebenarnya dibuat dari dokumen AMDAL gitu ya. Dokumen AMDAL atau dokumen perencanaan perusahaan yang ada. Mau dokumen AMDAL, RKL, RVL ya, dokumen RKU gitu ya. Pokoknya tiga itulah, AMDAL, RKL, RVL, RKU, dan kondisi lapangan gitu ya. Terkadang penyusun AMDAL itu dia menyusun AMDAL, tetapi di lapangan seiring perkembangannya waktu maka muncul misalnya potensi-potensi dampak yang ada. Misalnya di AMDAL tidak ada limbah domestik misal gitu ya. Maka ketika di lapangan ternyata ada limbah domestik, mungkin dari camp dan lain-lain, camp produksi dan lain-lain, maka limbah domestik perlu dikelola. Nah, kalau perlu dikelola maka buatkanlah SOP gitu ya. Dengan melengkapi SOP yang ada, maka perusahaan akan mendapat nilai yang baik gitu ya. Nilai yang baik ya diantaranya dicapai dengan kelengkapan SOP, dan SOP-nya dibuat atau diupdate gitu ya, sesuai peraturan-peraturan terbaru ini ya. Seperti itu. Jangan sampai ada peraturan terbaru maka SOP-nya tetap saja gitu ya, SOP yang lama. Nah, itu akan berpengaruh juga gitu ya pada nilai kinerja pengelolaan hutan produksi lestari jika diaudit gitu ya terhadap perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu terkait SOP.